Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasiat yang Rasulullah tujukan untuk Abu Dzar ini, pada hakikat adalah wasiat untuk umat Islam secara umum. Rasulullah bersabda dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kekasihku, Rasulullah berwasiat kepadaku dengan 7 hal. 1. Supaya aku mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. 2. Beliau memerintahkan aku agar aku melihat kepada orang yang berada di bawahku dan tidak melihat kepada orang yang berada di atasku. 3. Beliau memerintahkan agar aku menyambung silaturahmiku meskipun mereka berlaku kasar kepadaku. 4. Aku dianjurkan agar memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah yang artinya tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. 5. Aku diperintah untuk mengatakan kebenaran meskipun pahit. 6. Beliau berwasiat agar aku tidak takut celaan orang yang mencela saat berdakwah kepada Allah. Dan 7. Beliau melarang aku meminta-minta sesuatu pun kepada manusia." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir nomor 1649, Imam Ibnu Hibban dalam Sahihnya nomor 2041 Al-Mawarid, Imam Abu Nuaim dalam Hilyatu Aulia nomor 521, Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunanul Kubra. Disahihkan oleh Syekh Al-Alamah Al-Imam Al-Muhadis Muhammad Nashiruddin Al-Albani rahimahullah dalam Silsilah Al-Ahadits Sahihah nomor 2166. Dalam hadits ini, Rasulullah berwasiat kepada Abu Dzar agar mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Orang-orang miskin yang dimaksud adalah mereka yang hidupnya tidak berkecukupan, tidak punya kepandaian untuk mencukupi kebutuhannya, dan mereka tidak mau meminta-minta kepada manusia. Pengertian ini sesuai dengan sabda Rasulullah. Orang miskin itu bukanlah mereka yang berkeliling meminta-minta kepada orang lain agar diberikan sesuap dan 2 suap makanan dan 1-2 butir kurma. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau begitu siapa yang dimaksud orang miskin itu?" Beliau menjawab, "Mereka ialah orang yang hidupnya tidak berkecukupan, dan dia tidak mempunyai kepandaian untuk itu, lalu dia diberi sedekah, zakat, dan mereka tidak mau meminta-minta sesuatu pun kepada orang lain." Hadits sahih. Diriwayatkan oleh Muslim nomor 1039, Abu Dawud nomor 1631, dan An-Nasai. Maksud dari wasiat pertama ini adalah agar umat Islam berlaku tawadu atau rendah hati terhadap orang-orang miskin, tidak saling mengucilkan dan agar umat Islam saling tolong-menolong, serta belajar untuk bersabar. Wasiat kedua yaitu Rasulullah memerintahkan agar melihat kepada orang yang berada di bawah dan tidak melihat kepada orang yang berada di atas. Rasulullah memerintahkan kita agar melihat orang yang berada di bawah kita dalam hal kehidupan dunia dan mata pencaharian. Tujuan dari hal ini adalah agar kita tetap mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah. Lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu dan jangan melihat orang yang berada di atasmu, karena yang demikian lebih patut, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Hadits sahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 6490, Muslim nomor 2963, At-Tirmidzi nomor 2513 dan Ibnu Majah nomor 4142 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah melarang seorang muslim melihat kepada orang yang di atas. Maksudnya, jangan melihat kepada orang kaya, banyak harta, kedudukan, jabatan, gaji yang tinggi, kendaraan yang mewah, rumah mewah, dan lainnya. Hal ini ditujukan agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur dan qanaah, yaitu merasa cukup dengan apa yang Allah telah karuniakan kepada kita, tidak hasad dan tidak iri kepada manusia. Sedangkan dalam masalah agama, ketaatan, pendekatan diri kepada Allah, meraih pahala dan surga, maka sudah seharusnya kita melihat kepada orang yang berada di atas kita, yaitu para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada, dan orang-orang yang solih. Apabila para salafus solih sangat bersemangat dalam melakukan salat, puasa, sedekah, membaca Al-Quran, dan perbuatan baik lainnya, maka kita pun harus berusaha melakukannya seperti mereka. Dan inilah yang dinamakan berlomba-lomba dalam kebaikan. Wasiat ketiga yaitu menyambung silaturahmi meskipun karib kerabat berlaku kasar.
Menurut Imam Al-Imam Ibnul Atsir, silaturahmi adalah ungkapan mengenai perbuatan baik kepada karib kerabat karena hubungan senasab atau karena perkawinan, berlemah lembut kepada mereka, menyayangi mereka, memperhatikan keadaan mereka, walaupun mereka jauh dan memiliki sikap yang jahat terhadap kita. Sedangkan memutus silaturahmi adalah lawan dari hal itu semua. Silaturahmi yang hakiki bukanlah menyambung hubungan baik dengan orang yang telah berbuat baik kepada kita, namun silaturahmi yang hakiki adalah menyambung hubungan kekerabatan yang telah retak dan putus, dan berbuat baik kepada kerabat yang berbuat jahat kepada kita. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi. Orang yang menyambung kekerabatan bukanlah orang yang membalas kebaikan, tetapi orang yang menyambungnya adalah orang yang menyambung kekerabatannya apabila diputus. Hadits sahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 5991, Abu Dawud nomor 1697, dan At-Tirmidzi nomor 1908. Silaturahmi yang paling utama adalah silaturahmi kepada kedua orang tua. Orang tua adalah kerabat yang paling dekat, yang memiliki jasa yang sangat besar, mereka memberikan kasih dan sayangnya sepanjang hidup mereka. Maka tidak aneh jika hak-hak mereka memiliki tingkat yang besar setelah beribadah kepada Allah. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang memerintahkan kita agar berbakti kepada kedua orang tua. Birrul waladain adalah berbuat baik kepada kedua orang tua, baik berupa bantuan materi, doa, kunjungan, perhatian, kasih sayang, dan menjaga nama baik pada saat keduanya masih hidup maupun setelah keduanya meninggal dunia. Birrul waladain adalah perbuatan baik yang paling baik. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, amal apakah yang paling utama? Beliau menjawab, salat pada waktunya, dalam riwayat lain disebutkan salat di awal waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Hadits sahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 527, Muslim nomor 85, An-Nasai, At-Tirmidzi nomor 173, dan Ahmad. Selain itu menyambung silaturahmi memiliki banyak keuntungan, salah satunya dapat memasukkan seseorang ke surga dan menjauhkan seseorang dari neraka. Hal ini dinyatakan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari, bahwasanya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu amal yang dapat memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Maka Nabi bersabda, engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan menyambung silaturahmi. Hadits sahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 1396 dan Muslim nomor 13. Wasiat keempat yaitu memperbanyak ucapan la haula wa la quwata illa billah yang artinya tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Hal ini dimaksudkan agar kita melepaskan diri kita dari segala apa yang kita merasa mampu untuk melakukannya, dan kita serahkan semua urusan kepada Allah. Sesungguhnya yang dapat menolong dalam semua aktivitas kita hanyalah Allah Ta'ala. Wasiat kelima yaitu berani mengatakan kebenaran meskipun pahit. Pahitnya kebenaran, tidak boleh mencegah kita untuk mengucapkannya, baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Apabila sesuatu itu jelas sebagai sesuatu yang haram, syirik, bid'ah dan munkar, jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang haram adalah halal, yang syirik dikatakan tauhid, perbuatan bid'ah adalah sunnah, dan yang munkar dikatakan makruh. Wasiat keenam yaitu tidak takut celaan para pencela dalam berdakwah di jalan Allah. Dalam berdakwah di jalan Allah, banyak orang yang menolak, mencela, dan lainnya. Ketika kebenaran itu disampaikan dan mereka mencela, maka kita diperintahkan untuk terus menyampaikan dakwah yang hak dengan ilmu, lemah lembut, dan sabar. Dalam surat Al-Ahzab ayat 39, Allah berfirman, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan.
Ayat ini menggambarkan untuk tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah saat melakukan dakwah. Wasiat ketujuh yaitu tidak meminta-minta sesuatu kepada orang lain. Rasulullah bersabda, "Sungguh, seseorang dari kalian mengambil tali lalu membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya, kemudian ia menjualnya, sehingga dengan itu Allah menjaga kehormatannya. Itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada manusia. Mereka memberinya atau tidak memberinya." Hadits sahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 1471, 2075. Dari hadis ini jelas sekali kalau Rasulullah menganjurkan umat muslim untuk berusaha dan bekerja bukan meminta kepada manusia. Lalu dari hadis yang diriwayatkan dari sahabat Qabisyah bin Muharik al-Hilali ia berkata, Rasulullah bersabda, "Wahai Qabisyah, sesungguhnya meminta-minta tidak dihalalkan kecuali bagi salah seorang dari 3 macam. 1. Seseorang yang menanggung hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian ia berhenti tidak meminta-minta lagi. 2. Seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup. 3. Orang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada 3 orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, si fulan telah ditimpa kesengsaraan. Ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain 3 hal itu, wahai Qabisyah, adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram." Hadits sahih. Diriwayatkan oleh Muslim nomor 1044, Abu Dawud nomor 1640, Ibnu Khuzaimah nomor 2361. Wallahu a'lam bishawab.